Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan siang kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pemvisualan data melalui Google Data Studio atau sekarang namanya Looker. Oke, em, ketika kita membuat sebuah dashboard, tentu kita ingin agar dashboard tersebut interaktif, bisa bisa menyesuaikan kebutuhan kita, apalagi untuk rentang waktu tertentu begitu ya. Jadi hal tersebut sangat mungkin dilakukan di berbagai platform. Salah satunya adalah Google Data Studio atau Looker. Berbeda dengan Google Slides yang tidak bisa interaktif, waktunya tidak bisa dipilih begitu ya untuk rentang waktu tertentu, atau misalnya grafik di Spreadsheet atau misalnya grafik di Google Docs atau yang lain sebagainya. Nah, ini salah satunya ada Google Data Studio atau Looker. Oke, ini nanti akan ditunjukkan. Ini adalah dashboard penghimpunannya Rumah Amal untuk tahun 2022 dan dibandingkan dengan tahun 2021. Di sini ada dua slide ya, atau ada dua halaman. Yang pertama halaman penghimpunan. Di sini menceritakan terkait dengan penghimpunan yang diraih, baik pada bulan yang dipilih maupun sampai bulan yang dipilih dan dibandingkan dengan pencapaiannya di tahun sebelumnya. Kemudian yang di halaman kedua itu adalah donatur. Di sini ada jumlahnya, baik yang lama maupun yang baru, dan juga kontribusinya, serta akumulasi jumlah donatur dari tahun 2022 dan 2021, baik yang total maupun yang apa namanya, yang baru atau yang lama. Baik, baik yang pertama akan kita lihat ini adalah terkait dengan grafik penghimpunan. Jadi di sini kita bisa melakukan mempresentasikan data seperti ini. Nah, jadi data sudah terpresentasikan. Nah, ketika kita menggunakan Looker, kita bisa menambahkan sebuah filter yang membuat data kita berinteraktif ya, sesuai dengan hasil atau data yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan hanya sampai dengan bulan Oktober, maka secara otomatis sistem akan berubah atau menampilkan data sampai dengan bulan Oktober saja. Di sini kita lihat grafik penghimpunan berdasarkan tanggal di bulan yang dipilih. Jadi berdasarkan tanggal di bulan yang dipilih. Di sini kita memilih bulan Oktober dan di sini berarti yang muncul di sini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ini adalah bulan Oktober ya, penghimpunan hariannya. Oh, rupanya tanggal 14 Oktober itu ada 245 juta yang terhimpun. Ya, kita bisa lihat juga ketika kita sorot atau ketika klik begitu ya, seperti ini itu muncul data-datanya. Oke, kemudian perbandingannya juga sama dengan tahun 2022. Jadi kita tidak perlu melihat tidak perlu pusing berapa nominalnya begitu ya. Oh, tanggal 14 tinggal disorot, oh 245 juta. Ini yang tanggal 18 tahun 2021 itu 259 juta dan seterusnya. Jadi hanya tinggal menyorot eh, grafik yang kita temukan. Kemudian di bagian bawah di sini ada penghimpunan akumulasi ya dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Di sini ada total, ada zakat, ada infak dan ada lainnya. Sama ini juga ketika kita sorot kita bisa melihat bagaimana akumulasi penghimpunan sampai dengan tanggal yang kita pilih. Di sini sampai dengan tanggal 24 tahun 2021 776 juta dan tahun 2022 602 juta ya, selama bulan atau di bulan Oktober gitu ya. Dan sampai dengan akhir bulan kita bisa melihat di sini sampai dengan akhir bulan. Di bagian akhir di sini bagian total di paling bawah, di situ pokoknya total ya, di zakat, di infak dan lainnya juga di bagian bawahnya tersedia resum. Bagian total itu berarti selama bulan Oktober kita menghimpun 928,1 juta untuk untuk tahun 2021, dan tahun 2022 itu 734,1 juta begitu. Dan nilai tersebut, nilai penghimpunan tahun ini itu minus atau berkurang 20,9% dibandingkan dengan tahun lalu. Begitu juga untuk zakat, begitu juga untuk infak, begitu juga untuk lainnya.
Nah, kemudian di grafik penghimpunan berdasarkan bulan sampai dengan bulan yang dipilih, ini kita lihat grafik penghimpunan sampai dengan bulan Oktober ya, untuk masing-masing bulannya. Ketika kita sorot juga akan muncul jumlah atau nominal pencapaian di bulan tersebut untuk tahun 2021 maupun untuk tahun 2022. Kemudian di bagian bawah juga ada 4 grafik akumulasi ini ya, total, zakat, infak, dan lainnya. Ini berarti dari bulan Januari sampai dengan bulan yang dipilih, yaitu sampai dengan bulan Oktober. Jadi ini sampai dengan bulan Oktober di bagian akhir. Ketika kita sorot juga sama, di sini dia akan menampilkan, ketika kita sorot juga di sini juga dia akan menampilkan data penghimpunan yang kita tentukan di sini bulan September itu sudah sampai 20 miliar dia tahun 2021, 2022 sampai dengan bulan September totalnya udah 21 miliar. Begitu seterusnya. Em, untuk di bulan yang lain pun sama. Nah, di bagian bawah kita juga bisa di bagian bawah kita juga bisa melihat resumenya. Jadi resume di bagian bawah ini menunjukkan penghimpunan di tahun tersebut sampai dengan bulan yang kita tentukan atau yang kita pilih. Oke, sama. Setelah itu kita juga mendapati persentase kenaikannya. Apakah naik? Kalau naik berarti hijau, kalau turun berarti merah. Ya, dan nilainya minus. Kemudian di bagian atas ini adalah resum semua dari semua penghimpunan sampai dengan bulan yang kita tetapkan. Jadi di sini karena sampai sampai dengan bulan Oktober, maka di sini muncul sampai dengan bulan Oktober. Oh, sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 kita sudah 21,8 miliar. Zakatnya sudah 10,8 miliar, infaknya 5,7 miliar, dan seterusnya. Begitu. Begitu juga ketika kita pilih dengan bulan yang lainnya, misalnya sampai dengan bulan Juli. Maka secara otomatis sistem akan menampilkan data penghimpunan hanya sampai dengan bulan Juli. Seperti ini. Ya, sampai dengan bulan Juli, penghimpunannya sudah 19,23 miliar, dan seterusnya. Begitu. Begitu juga grafik-grafik di bawahnya. Oh, sampai dengan bulan Juli, zakat kita naik 21,1%. Dan ini yang ini penghimpunan seharian gitu di bulan Juli dari mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Juli. Kalau ini penghimpunan bulanan dari Januari sampai dengan bulan Juli. Begitu seterusnya ya. Jadi ini tinggal kita ganti sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, kemudian yang berikutnya di halaman kedua, di sini ada ya tinggal geser kanan atau geser kiri. Di sini ada grafik jumlah donatur dan kontribusi penghimpunan. Kita pindahkan misalnya ke bulan Oktober, ya. Ini urutan 01, 02, 03, dan seterusnya. Ini bukan menunjukkan tanggal ya, tapi ini menunjukkan urutan bulan. Karena kalau sepertinya ditulis Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, nanti sistem dia akan mengurutkan filter ini sesuai alfabet. Jadi yang nanti mulai paling atas itu adalah Agustus, dan itu akan membuat kita sulit begitu ya, karena kita lebih terbiasa mengurutkan bulan dengan urutan yang biasa kita temui gitu ya, time series, bukan berdasarkan alfabet. Jadi makanya di depannya diawali dengan angka supaya dia terurutkan sesuai dengan urutan yang kita kenal secara umum. Oke, ini misalnya diubah ke bulan Oktober, maka di sini semuanya menampilkan peng apa namanya? Maka di sini akan menampilkan penghimpunan donatur total. Sorry. Oke, mohon maaf. Sebelumnya terjeda, kita lanjutkan. Em, ini yang kedua adalah grafik penghimpunan donatur. Di sini ada jumlah donatur berserta dengan kontribusinya, dan yang di sebelah kanan adalah grafik akumulasi donatur dari bulan ke bulan sampai dengan bulan yang kita pilih. Di sini kita bisa pilih bulan-bulan tertentu, ya, Maret, April, atau sebagainya. Nanti secara otomatis dia bisa menampilkan data yang kita tentukan berdasarkan filter ini. Oke, saya mau menunjukkan sampai dengan bulan Oktober. Nah, di sini grafiknya ada dua ya. Di sini yang di sebelah kanan ini adalah grafik kontribusi donasi, ya. Kanan adalah kontribusi donasi dalam bentuk rupiah, dalam satuan rupiah. Kemudian yang di sebelah sorry, di sebelah kiri adalah jumlah kontribusi donasi, dan yang sebelah kanan adalah jumlah donaturnya, baik donatur lama maupun donatur baru dari bulan Januari sampai dengan bulan yang terakhir dipilih. Jadi ini sifatnya diskrit, dicacah begitu.
Sedangkan yang di sebelah kanan ini yang 3 ini adalah total donatur. Jadi kita bisa mengatakan total donatur sampai dengan bulan Oktober ada 8.893 orang ya 2022. Kemudian di mana donatur baru sebanyak 3.900 dan donatur lama sebanyak 4.900 kurang lebih seperti itu. Ini detailnya bisa kita sorot juga kalau sepertinya kita mau lihat detail per bulannya. Ini juga sama, kalau kita mau bisa kita lihat detail per bulannya, tinggal kita sorot berapa jumlah donatur barunya, berapa jumlah donatur lamanya, dan sebagainya. Baik, yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, donatur baru itu jumlahnya bukan akumulasi dari donatur per bulan ya. Jadi ini donatur lama itu jumlahnya bukan akumulasi. Kalau jadi donatur baru itu jumlahnya akumulasi. Jadi misalnya di sini disebutkan 3.971. Ini kalau sepertinya warna hijau ini 321 ditambah 401 ditambah 310 ditambah 1027 ditambah 461 sampai dengan yang paling bawah gitu ya, yang terakhir di sini jumlah donatur barunya, eh, maka totalnya adalah total dari jumlah donatur tersebut adalah 3.971. Sedangkan untuk donatur lama itu jumlahnya bukan akumulasi dari masing-masing batang ini untuk donatur lama. Kenapa? Karena donatur lama itu sangat mungkin dia bertransaksi lebih dari satu kali untuk bulan yang berbeda. Begitu. Jadi misalnya dia di Januari bertransaksi, kemudian dia di Februari bertransaksi lagi. Di sini disebutkan ya, di sini disebutkan 960 donatur lamanya, kemudian di sini donatur lamanya 963. Nah, maka kalau kita pindahkan sampai dengan bulan Februari, filternya, jumlah donatur lama itu tidak serta-merta menjumlahkan antara Januari dengan Februari, tidak begitu. Tetapi mengambil nilai unik atau mengambil eh, yang unik di di data donatur begitu ya. Nah, ini jadi jumlah total donatur lamanya itu ada 1.444. Padahal kita tahu kalau 960 ditambah 963 itu ada sekitar 1.800 begitu ya. Tapi rupanya kalau diakumulasikan antara Januari dengan Februari itu hanya 1.444 donatur saja. Jadi ada donatur yang berarti kalau seperti ini ya, kalau 1.900 tadi kan perhitungan kita di angka 1.900 ya ini ya, kalau dijumlahkan ini total 1.400-an. Nah, berarti kita bisa mengatakan ada 500 donatur yang bertransaksi di bulan Januari yang juga bertransaksi ke bulan Februari, kira-kira begitu gitu. Jadi ada irisan ya. Jadi yang ini diambil yang tanpa ada irisan. Jadi semuanya semua nilai unik yang ada di rentang donatur selama bulan yang kita tentukan. Oke, begitu rekan-rekan sekalian, ini terkait dengan apa namanya laporan kita, penghimpunan kita, baik yang jumlah donatur maupun yang penghimpunan seperti ini begitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan apa namanya? Kita juga bisa melakukan pengunduhan. Ini bisa tinggal di-download laporan. Sini ada ketentuannya. Kita mau pilih halaman tertentu yang mau di-download atau semuanya begitu. Kemudian kita bisa menambahkan opsi, misalnya tambahkan link kembali ke laporan gitu ya. Supaya nanti ketika kita download di dalam hasil download kita terdapat link yang merujuk kepada dashboard ini atau kepada Google Data Studio ini. Begitu eh, terkait dengan penggunaan laporan kita. Semoga bermanfaat. Silakan dinikmati laporannya. Oke, ini dashboard penghimpunannya. Kita coba simpan dan kita coba buka hasilnya. Nah, hasilnya bentuknya PDF seperti ini, teman-teman sekalian. Sama seperti tadi ya. Nah, sama seperti tadi, tapi ini dengan resolusi yang cukup baik begitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.